Remaja harus tahu, tagar remaja Blitar tangguh, tagar generasi berencana. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh remaja. Yang pertama yaitu pubertas. Adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa yang ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Pada laki-laki ditandai dengan terjadinya mimpi basah, sedangkan pada perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi. Selain perubahan fisik, kita sebagai remaja juga mengalami perubahan psikis. Berikut adalah perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada kita sebagai remaja yang sering terjadi secara umum. Saat terjadi pubertas, muncul dorongan seksual yang disebabkan oleh perkembangan hormon dalam tubuh kita. Untuk menghindari hal-hal negatif akibat perilaku seksual, kita sebagai remaja harus menerapkan perilaku seksual yang sehat. Selanjutnya, hal yang perlu diketahui oleh remaja adalah tentang konsep diri. Setelah mengenali diri secara fisik dan psikis, remaja perlu mengenali diri secara lebih dalam agar mempunyai konsep diri yang kuat. Konsep diri itu sendiri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian individu yang mempengaruhinya dalam berhubungan dengan orang lain. Lalu, bagaimana sih konsep diri yang positif itu? Remaja dengan konsep diri yang positif ditandai dengan yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan dan keinginan, serta perilaku yang tidak seharusnya disetujui oleh masyarakat, dan mampu memperbaiki diri menjadi lebih baik sebelum mengintrospeksi orang lain. Seorang remaja juga perlu meningkatkan kepercayaan dan keberhargaan diri. Lalu, bagaimana sih caranya? Mulai dari hal yang kecil dan lakukan satu persatu. Selamat mencoba! Kita sebagai remaja juga perlu tahu bahwa keluarga memiliki 8 fungsi, yaitu fungsi keagamaan, sosial dan budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Remaja juga perlu memiliki batasan diri atau boundary, yaitu batas kewajaran yang ditentukan diri kita sendiri terhadap interaksi dan komunikasi dengan orang lain dalam lingkungan sosial. Terdapat 3 tipe batasan diri, yaitu tertutup, terbuka, dan ideal atau bersikap asertif, sehingga remaja bisa secara bertanggung jawab mengungkapkan perasaannya pada orang lain dengan tetap menghargai orang tersebut. Yang tidak kalah pentingnya, remaja juga perlu tahu tentang relasi dan cinta. Relasi adalah hubungan antara individu dengan satu yang lainnya yang melibatkan aspek-aspek sosial, psikis, dan emosi. Sedangkan cinta adalah suatu perasaan yang positif dan diberikan pada manusia atau benda lainnya. Lalu, bagaimana sih relasi yang sehat dan tidak sehat? Relasi yang sehat adalah relasi yang dilandaskan dengan kepercayaan, dilandasi dengan rasa peduli dan saling membantu, saling menerima perbedaan dan menghargai batasan masing-masing, saling mendukung dan tidak saling menyakiti, dan relasi yang sehat yang pasti adalah saling menjaga kehormatan dan martabat masing-masing. Lalu, bagaimana tips menjaga relasi dengan baik? Yang pertama, kita harus saling peduli dan percaya. Yang kedua, menghargai perbedaan dan batasan. Yang ketiga, saling membantu, mendukung, dan memberi kesempatan. Dan yang keempat, berani bilang tidak jika merasa terpaksa dan tidak nyaman. Bullying atau perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan sengaja oleh orang lain yang lebih kuat terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan terus-menerus. Apa saja yang termasuk bullying? Yaitu melakukan perlakuan agresif kepada seseorang secara berulang-ulang, disakiti dengan kesengajaan, dapat juga berupa lisan, verbal atau kata-kata, berupa fisik dan emosional, dapat secara langsung maupun tidak langsung melalui sosial media. Say no to bullying. Hal penting yang perlu remaja tahu adalah gender dan kesetaraan. Peran gender merupakan pembeda antara laki-laki dan perempuan dari sifat, nilai, posisi, peran, maupun relasi.
Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. HIV dan AIDS. AIDS disebabkan oleh virus HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh dan membuat tubuh tidak dapat melawan penyakit keras maupun ringan. Namun, HIV tidak ditularkan lewat kontak kasual seperti berjabat tangan, berpelukan, menggunakan toilet yang sama, bersin, batuk, gigitan serangga, ataupun minum dari gelas yang sama. Namun, melalui darah, hubungan seks tanpa pengaman, dan sebagainya. Maka, sebagai remaja, kita harus asertif untuk mengatakan tidak atas ajakan melakukan perilaku-perilaku beresiko. Misalnya, ajakan melakukan hubungan seksual beresiko, merokok, atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba dan sejenisnya. Nah, ada 10 kemampuan psikososial untuk membantu mempraktikkan perilaku yang sehat. Yang pertama, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikasi efektif, hubungan interpersonal, kesadaran diri, empati, mengendalikan emosi, dan mengatasi stres. Dalam sebuah hubungan, penting bagi pasangan untuk membicarakan dan menyepakati beberapa batasan. Individu memiliki pilihan untuk mau ataupun tidak melakukan aktivitas seksual. Dan individu juga bertanggung jawab untuk menghormati hak orang lain atas tubuh mereka. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebaiknya, usia ideal untuk menikah pada laki-laki adalah 25 tahun dan pada perempuan adalah 21 tahun. Apa itu kehamilan? Kehamilan merupakan suatu bentuk alamiah reproduksi manusia yang diawali dengan pertemuan sel telur dan sperma dan membentuk sel embrio di dalam rahim yang akan berkembang menjadi janin sampai akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Setelah kehamilan terdapat persalinan. Persalinan adalah pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan. Persalinan umumnya terjadi di usia kehamilan 37 hingga 42 minggu dan dapat terjadi secara normal ataupun dengan tindakan operasi. Nah, bagaimana karakteristik remaja yang sudah siap menikah? Yang pertama, telah membentuk identitas diri yang matang. Kedua, siap menjalin komitmen. Ketiga, siap menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Keempat, mampu mengelola konflik. Kelima, mampu membentuk solusi. Keenam, bersedia menjalin hubungan intim. Ketujuh, dapat berempati dengan pasangan. Dan kedelapan, mampu berkomunikasi secara dewasa. Kamu udah siap menikah belum? Di masa remaja juga merupakan masa di mana kita dapat merencanakan masa depan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus membangun motivasi diri. Lalu yang kedua, kita harus mengenali apa potensi yang ada pada diri kita. Dan yang ketiga, kita mulai rencanakan target-target karir ke depan. Setelah membuat target, kita harus mengevaluasi rencana karir yang kita buat. Selamat mencoba merencanakan masa depanmu. Rencana itu keren. Sekian dulu informasi dari Dinas PPKB P3A Kabupaten Blitar. Sampai jumpa.